Umat Tuhan yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan langsung dengan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini yang terambil di dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 22 sampai 34. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, menentang Paulus dan Silas. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh sesuai dengan perintah itu. Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Haleluya. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Haleluya. Dahsyat kuasa Tuhan. Amin. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh mereka karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini." Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini. Haleluya, puji Tuhan. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lampu, lalu berlari masuk dalam, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Haleluya. Haleluya, luar biasa. Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Haleluya. Mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Dahsyat. Haleluya, Jesus. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepadanya. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita memperhatikan tentang perjalanan pelayanan Rasul Paulus dan Silas. Penginjilan mereka bukanlah penginjilan yang gampang. Penginjilan tugas tanggung jawab yang dipercayakan Allah kepada Rasul Paulus juga Silas itu bukanlah tanggung jawab atau pekerjaan yang gampang. Kemarin kami pelayanan di Tonti Momor. Kami pelayanan di Tonti Momor, Bapak Ibu Saudara, dan pekerjaan Roh Kudus di gereja itu amat sangat luar biasa. Kami agak telat, tapi mereka sementara penyembahan, dan penyembahan mereka itu kurang lebih 1 jam, ya. Penyembahan mereka kurang lebih 1 jam, lebih banyak mereka di hadirat Tuhan. Lebih banyak mereka di hadirat Tuhan. Kesaksian itu ketika perlu, ketika memang betul-betul ada orang dengan kesaksian yang luar biasa yang akan menguatkan. Dan saya bersyukur sekali kepada Tuhan, dipercayakan, diberi kesempatan untuk melayani di Tonti Momor. Dan kami juga
mendengarkan banyak kesaksian dalam sharing-sharing di meja makan, di mana ada hamba-hamba Tuhan yang satu tim dengan kami. Mereka melayani, mereka melakukan tugas misi kerajaan Allah dalam pelayanan di Pulau Kalimantan. Mereka masuk ke Kutai, dan di sana tidak gampang. Mereka harus masuk dalam jalan di tengah-tengah kebun kelapa sawit dengan keadaan tengah malam, berlumpur, dan sepeda motor yang benar-benar harus didorong. Ini perempuan, ibu-ibu 2 orang. Ini rekan-rekan sepelayanan yang kami jumpa di Manado. Mereka orang-orang yang betul-betul mencintai Tuhan, mencintai jiwa-jiwa, sehingga tidak ada jalanan yang sulit untuk mereka, untuk menghalangi mereka terus melakukan pekerjaan Tuhan pelayanan ini. Nah, sekarang Injil sudah terbuka Bapak Ibu Saudara, pintu-pintu sudah terbuka untuk pemberitaan Injil. Indonesia sekalipun saat ini masih saja ada banyak gereja-gereja yang mengalami ancaman tekanan, tetapi Injil bisa dengan bebas diberitakan di bangsa ini. Dan tentunya kita bersyukur. Apa kabar Malaysia? Akhir bulan Juli saya akan bawa tim, kita akan pelayanan ke Malaysia selama 1 minggu. Halo Ibu Jane, tinggalnya di mana Bu? Kami ke Kuala Lumpur aja Bu. Iya, saya lihat di sini pemirsa dari Malaysia banyak dari Sarawak, dari Bintulu, ya, dari Kuching, ya. Tetapi kami tidak pergi ke sana. Kami hanya pelayanan di sekitaran Kuala Lumpur. Dan kemudian seminggu kami di Kuala Lumpur, kami terbang saya membawa beberapa wanita yang luar biasa, dan kami akan ke Vietnam. Jadi kami akan pelayanan jika tidak ada halangan dan rintangan, kami akan lanjut pelayanan ke negara Vietnam. Saya tahu bahwa Vietnam itu tidak mudah untuk diinjili. Saya tahu bahwa Vietnam itu tidak mudah diinjili. Tetapi saya sangat percaya jika Tuhan mengendaki kami ke sana, Tuhan yang menyuruh kami ke sana, maka Tuhan akan bersama-sama dengan kami mengatasi segala kesulitan. Puji Tuhan. Cece Loren apa kabar? Bu Rostika apa kabar? Puji Tuhan. Haleluya. Dahsyat Tuhan kita. Bu Santi Michael apa kabar? Bu Vince Koloten apa kabar? Tuhan Yesus baik. Bu Hedelina Marbun, lama Bu ya nggak gabung. Bu Hedelina Marbun masih ikut baca Alkitab. Please, ada laporannya Bu ya. Puji Tuhan, haleluya. Maina, puji Tuhan. Oke, kita lanjut. Jadi saudara, ada pintu kesempatan terbuka di dalam kehidupan kita, maka itu kalau sudah ada pintu kesempatan, persoalan apapun yang saudara hadapi, Tuhan pasti punya pintu untuk Anda bisa keluar dari situ. Tetapi belajar dari Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, dengan pengalaman tengah malam mereka. Saya ingat saya sudah pernah menyampaikan ini, khotbah tentang Rasul Paulus dan Silas dan kepala penjara ini pada waktu kebangkitan Yesus ya, bulan April kemarin, 2 bulan yang lalu. Tetapi saya kembali diingatkan untuk saya menyampaikan bagian yang lain dari firman Tuhan ini. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang menyebabkan Rasul Paulus dan Silas mereka dipenjarakan? Karena ada kecemburuan daripada orang-orang yang melakukan praktek-praktek perdukunan. Di tempat itu, ya ketika hamba perempuan yang mereka pakai untuk menenung dijamah oleh Allah, dan hamba perempuan ini terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, artinya mereka kehilangan pekerjaan. Bapak Ibu Saudara, di dalam khususnya pelayanan penginjilan, hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya yang menginjil itu akan mengalami yang namanya perlawanan dari kuasa gelap. Perlawanan dari kuasa gelap. Kami kemarin pelayanan di desa Batu Pinabetengan. Yang saya tahu sekali
bahwa desa Batu Pinabetengan, desa Pinabetengan itu memiliki batu yang dikeramatkan. Dan katanya orang-orang pergi ke sana untuk mencari ilmu kebal, ya Bapak Ibu Saudara, mencari mungkin juga kekayaan dan sebagainya. Nah Saudara, tetapi batu Pinabetengan itu dipercaya mempunyai kekuatan gaib. Dan saya melihat bagaimana gereja di sana pun bertumbuh dengan luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena tentunya gereja Tuhan itu melakukan perlawanan terhadap pekerjaan kuasa-kuasa iblis di desa mereka, di sekitar mereka, di tempat mereka, Bapak Ibu Saudara, sehingga Roh Kudus bekerja, membuka pintu sehingga banyak orang boleh diselamatkan. Nah, Saudara, ketika Rasul Paulus dan Silas ditangkap dan mereka akhirnya didera, luka-luka tubuh mereka dan dimasukkan ke dalam penjara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini suatu pengalaman yang sangat tidak enak. Tetapi Alkitab mencatat, Alkitab memberi kesaksian, pujian penyembahan daripada Rasul Paulus adalah kekuatan yang supranatural yang memiliki pujian penyembahan Rasul Paulus memiliki kekuatan supranatural untuk mendatangkan surga ke bumi. Surga terbuka, kuasa Allah dicurahkan saat pujian penyembahan dinaikkan. Anda ingat kemarin dulu pagi saya menyampaikan firman Tuhan bagaimana proses terjadinya hujan. Proses terjadinya hujan itu adalah ketika terik matahari membasahi tanah, membuat tanah mendidih, air dalam tanah mendidih dan terjadi penguapan, gas itu naik. Air nggak bisa naik dari bumi ke langit. Makanya air yang ada dalam tanah harus kena sinar matahari. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, mujizat tidak akan terjadi langsung dari langit ke bumi jika bumi tidak melakukan sesuatu. Dalam arti ada pujian penyembahan dari bumi naik ke hadirat Tuhan dan Tuhan mendatangkan mujizat. Nah Bapak Ibu Saudara, seperti itu juga dengan air. Jadi matahari menyinari bumi. Rasul Paulus dan Silas mengalami pengalaman matahari yang begitu terik, yang menyakitkan mereka. Matahari yang begitu terik, yang menyakitkan mereka. Puji Tuhan, shalom, saudariku Nusya Hana Asa. Puji Tuhan, mungkin besok saya akan ke kampung. Ya, saya sudah 2 minggu di Manado, hampir 2 minggu, 12 hari, tapi belum pernah ke kampung. Bahkan ada kakak saya, Ibu Trevi, berapa kali bilang kapan mau ke kampung. Ya, ada teman saya juga kapan mau ke kampung. Saya masih belum sempat pergi. Tetapi Tante Debbie, kakak saya, juga anak-anak akan datang besok ke sini ke Manado. Iya, haleluya, puji Tuhan. Dan saya baru bisa akan ke kampung, katanya ada acara di sana. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Terik matahari itu adalah pekerjaan iblis, ya Bapak Ibu Saudara. Pencobaan yang akan memberikan ketakutan, memberikan kehalangan-halangan. Tetapi ketika orang-orang percaya menaikkan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, pujian penyembahan kepada Tuhan, maka sesuatu yang luar biasa dari Allah pasti terjadi. Kalau sesuatu yang luar biasa dari Allah merespon sesuatu yang indah dalam pemandangan Allah dari orang-orang di bumi, maka bumi akan dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Area di mana orang-orang memuji menyembah Allah akan menjadi area yang dikuasai oleh kuasa Allah. Dan apa yang terjadi terhadap Rasul Paulus dan Silas? Mereka tiba-tiba belenggu mereka itu rontok yang membelenggu kaki dan tangan mereka, dan bahkan pintu-pintu penjara, sendi penjara rontok dan pintu terbuka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Yesus disalibkan dan mati,
Apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Terjadi kegelapan. Saudara perhatikan. Pengalaman tengah malam saudara, atau pengalaman menghadapi keadaan gelap dalam hidup, di mana keadaan gelap itu seolah-olah membuat Anda tidak bisa move, Anda tidak bisa bergerak, Anda tidak bisa maju, Anda tetap seperti terkurung dalam suatu situasi kondisi di mana tidak ada jalan keluar. Tidak ada jalan keluar. Tetapi jika engkau mau melakukan hal yang paling dirindukan oleh Allah, yaitu praise and worship, pujian dan penyembahan kepada Allah, maka Allah yang sumber segala terang akan menguasai kegelapan. Masalah yang berat yang saudara sedang hadapi akan dikuasai oleh terang Allah, maka mujizat terjadi. Ini yang dialami oleh Rasul Paulus dan Silas. Banyak-banyaklah memuji menyembah Tuhan, Bapak Ibu. Maka area di sekeliling saudara akan menjadi dari area yang gelap, akan diubah Tuhan menjadi area terang. Kenapa? Karena Tuhan suka dengan terang. Tuhan tidak suka dengan kegelapan. Nah, ketika orang-orang percaya memuji menyembah Tuhan, maka terang akan hadir. Areamu akan menjadi area yang terang di mana engkau tahu mana jalan yang baik, mana jalan yang gak baik. Anda tidak akan tersesat karena Anda sudah ada di dalam lingkungan yang sudah diubah oleh Allah menjadi terang. Engkau tidak akan stuck, tidak akan macet, dengan masalahmu. Masalahmu tidak akan membuat jalanmu buntu, Bapak Ibu Saudara. Terang Tuhan yang turun ketika engkau memuji menyembah Tuhan akan menyebabkan engkau melihat, oh itu jalan bisa membahayakan saya, oh itu jalan menuju jurang, oh itu jalan menuju tempat yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, sebab itu lakukan, milikilah kerinduan untuk melakukan kehendak Allah dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita lebih memprioritaskan kehendak kita. Dan ketika kita melakukan kehendak kita, Bapak Ibu Saudara, seringkali kegagalan terjadi. Sangat sering kegagalan terjadi dikarenakan kita melakukan kehendak kita sendiri. Dan ketika engkau dijamah oleh Allah, pujian penyembahan itu, Bapak Ibu Saudara, saya sebetulnya tidak khusus berbicara tentang pujian penyembahan, tapi saya nggak tahu kenapa saya ke situ. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan itu benar-benar mau untuk kita, gini loh, pujian penyembahan kita kepada Tuhan sebetulnya adalah sebuah bentuk pengakuan kita tentang Allah kita itu yang seperti apa. Tentang Allah itu yang seperti apa. Makanya Tuhan senang dengan pujian penyembahan, saudara. Tuhan suka dengan pujian penyembahan karena di dalam pujian penyembahan kita mengakui tentang eksistensi Allah, tentang Allah yang hebat, Allah yang seperti apa, yang sesuai dengan apa yang kita katakan tentang Dia. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tuhan itu besar dan perbuatannya itu ajaib, yang akan menyebabkan kita menjadi orang-orang yang tidak takut. Sekalipun iblis mendatangkan kegelapan, iblis mendatangkan pencobaan, iblis mendatangkan pengalaman tengah malam, iblis mendatangkan lembah kekelaman. Bapak Ibu Saudara, tadi Mikaela Thea sudah menyanyikan lagu yang sangat indah. Dalam lembah kelam, dalam lembah kelam, Kau temani aku. Rohmu bekerja selalu. Bapak Ibu Saudara, jangan takut ketika engkau ada di dalam lembah kelam. Jangan takut ketika ada pencobaan dalam hidup saudara. Jangan takut ketika ada masalah, mungkin masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah pelayanan, masalah hubungan-hubungan, Bapak Ibu, masalah kesehatan. Jangan takut. Itu masa gelap saudara. Itu masa kelam saudara.
Dan ketika engkau terus fokus kepada Tuhan, mungkin dalam kelemahanmu sekalipun, tetapi engkau terus fokus sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, engkau akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Kalau engkau hidupnya enteng-enteng saja, engkau tidak akan mengalami mujizat yang akan memuliakan Tuhan, yang akan menyebabkan Tuhan dimuliakan ketika mujizat terjadi di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sementara kita semua suka akan mujizat tentunya ya Bapak Ibu. Kita semua suka mujizat, suka mengalami perkara-perkara ajaib daripada Tuhan. Tetapi bagaimana engkau akan mengalami mujizat? Bagaimana engkau akan mengalami perkara-perkara ajaib dari Tuhan jika tidak ada pencobaan, tidak ada ujian, tidak ada hal-hal yang sukar dan sulit terjadi? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, makanya ketika Anda mengirimkan pokok-pokok doa Anda, sebetulnya pokok-pokok doa Anda yang berisi mungkin doakan sakit penyakit, doakan masalah ekonomiku, sesungguhnya itu adalah jalan menuju mujizat. Jalan Anda akan bertemu dengan Tuhan secara pribadi yang akan melepaskan engkau dari masalah-masalahmu. Haleluya. Beri tepuk tangan untuk kemuliaan Allah kita. Ini yang terjadi pada Rasul Paulus dan Silas. Mereka, pelayanan mereka luar biasa loh Bapak Ibu Saudara. Dan mujizat yang terjadi dalam hidup mereka menghasilkan jiwa-jiwa diselamatkan. Dan itu yang Allah mau. Sebab itu selalu saya katakan di dalam pelayanan ini penyampaian firman yang saya sampaikan, saya selalu katakan bahwa cari tahu tujuan Tuhan ketika engkau mengalami persoalan. Temukan tujuan Tuhan melalui masalahmu. Terima kasih buat lampunya. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Iya. Temukan Bapak Ibu Saudara, temukan tujuan Tuhan. Apa yang menjadi tujuan Tuhan? Ketika engkau sakit, walaupun sakit itu bukan datang dari Tuhan, tetapi engkau perlu temukan tujuan Tuhan di situ. Tujuan iblis dengan pencobaan, dengan sakit penyakit, dengan masalah-masalah saudara, untuk menghancurkanmu, untuk membawa engkau jauh daripada Tuhan. Tetapi di balik semua pencobaan, semua ujian, semua masalah, ada tujuan Tuhan. Bukankah kita tahu bahwa Allah turut bekerja bersama-sama. Allah tidak memberi engkau pencobaan, Allah tidak memberi engkau sakit penyakit, Allah tidak menyebabkan engkau rugi dalam hidupmu, Allah tidak menyebabkan hubungan-hubunganmu hancur. Tetapi ketika itu terjadi dalam hidupmu, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi engkau yang mengasihi Dia. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika engkau mengalami situasi lembah kekelaman, situasi tengah malam dalam hidupmu, ini memang sulit. Saya tidak pernah berkata bahwa itu mudah. No. Ini memang sulit, Bapak Ibu Saudara. Enggak mudah. Tetapi perhatikan. Tetapi justru di saat itulah otot-otot iman kita, otot-otot rohani kita dikembangkan. Mungkin kita muncul bicep, muncul yang namanya tricep barangkali di otot rohani kita, yang akan menyebabkan kita kuat menghadapi pencobaan. Kita kuat melawan iblis yang ada di balik semua pencobaan. Bapak Ibu, pencobaan itu bukan datang dari Tuhan, tapi datangnya dari iblis, tetapi punya ukuran. Pencobaan itu selalu punya ukuran.
Pencobaan tidak akan melebihi kekuatan saudara. Makanya saudara ketika alami pencobaan, itu sudah seukuran dengan kekuatanmu loh. Ya. Ketika engkau mengalami pencobaan, pencobaan yang engkau alami itu sudah seukuran kekuatanmu. Amin. Amin. Beri tepuk tangan untuk kemuliaan Allah. Haleluya. Haleluya. Dahsyat Tuhan kita. Dahsyat Allah kita. Dahsyat Yesus kita. Oh haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Luar biasa Tuhan kita. Amin. Saudara, jangan pernah bilang, aduh saya sudah tidak kuat lagi. Aduh saya tidak mampu lagi. Itu iblis Bapak Ibu. Itu iblis yang membuat engkau berkata demikian. Aduh saya sudah gak mampu, aku menyerah, aku nyerah. Banyak orang yang kemudian tinggalkan Tuhan. Waduh, saudara-saudara saya di kampung sedang menonton nih. Ada Ibu Tracy Los, apa kabar? Ibu Trevi ada di Tondano. Kesini dong ketemu saya adiknya. Kami kakak beradik datang beda-beda waktu. Ibu Trevi Karundeng itu kakak kandung saya. Tetapi kami berdekatan sebetulnya, tapi kami nggak pernah ketemu. Dia dengan aktivitas dia, saya dengan kesibukan pelayanan yang dipercayakan sama saya. Dengar aja suara saya Bapak Ibu Saudara. Semoga tidak habis nih suara saya. Karena habis dari sini, dari Manado, saya akan kembali ke NTT dan kami akan pelayanan ke Pulau Wawerang. Ke Pulau Wawerang bersama anak-anak muda di gereja kami, dan selesai dari Pulau Wawerang kami akan kembali pelayanan di Kota ND, dan selanjutnya pertengahan Juli jika Allah mengizinkan kami tim lagi akan berangkat ke Kalimantan untuk pelayanan di sana. Ada teman kami satu tim, dia punya hotel yang akan launching, akan buka, akan grand opening di sana, dan kami akan pelayanan di sana. Puji Tuhan, nanti ke Kalimantan sudah ada hotel gratis buat kami. Haleluya, puji Tuhan. Nah inilah keajaiban bersama Tuhan, ya, berjalan bersama Tuhan, melayani bersama Tuhan. Walaupun ada tantangan, tapi ada penghiburan dari Tuhan. Haleluya, saya suka cita sekali. Jadi perhatikan Bapak Ibu, memang sulitlah ketika kita mengalami pencobaan, mengalami pengalaman tengah malam, mengalami pengalaman lembah kekelaman. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di waktu yang lalu saya pernah berkata, sebetulnya pagi itu cuma semalam aja kita lewatin. Kita sudah menuju pagi. Pagi itu berbicara tentang kelepasan. Pagi itu berbicara tentang kita selesai dalam masalah kita. Kita berkata puji Tuhan, Ebenezer, sampai di sini sudah Tuhan menolong aku, gitu kan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Pak Dede, haleluya, tetap sehat. Thank you so much. Aku sangat diberkati dengan semangat-semangat yang diberikan oleh pemirsa Facebook. Doa bersama Pastor Ferry Irene, khususnya morning altar pagi hari ini. Menyemangatin, iya. Ini Pak Dede, benar-benar ya, saya mau bilang sama saudara semua yang lainnya juga, bukan cuma Pak Dede sendiri, tapi saudara semua yang mendengarkan, 60-an orang yang mendengarkan pagi hari ini. Saudara, bahwa melayani Tuhan adalah sebuah privilege, sebuah kehormatan, ya. Saya bersyukur saya sangat didukung oleh suami saya sangat didukung oleh jemaat, saya sangat didukung oleh anak-anak saya, di mana saya sering meninggalkan mereka, tetapi Tuhan tahu dan mereka juga tahu saya ada di pelayanan. Dengerin aja suara saya. Kemarin saya khotbah beberapa kali Bapak Ibu Saudara, dan tadi malam terakhir KKR di Kawangkoan. Dan pagi-pagi kami datang, kami tiba di sini sudah jam 12 lewat. Tiba dari Kawangkoan di sini Bapak Ibu Saudara ke Tondano sini Minahasa sudah jam 12 lewat. Saya mesti belajar. Saya belajar sedikit, saya berdoa, nggak banyak berdoa, tadi malam udah lelah banget. Dan kemudian pagi-pagi saya sudah harus bangun, berdoa lagi, belajar lagi Bapak Ibu Saudara, dan bersiap untuk pelayanan pagi ini. Ini nggak mudah. Tetapi bersama Tuhan, sesuatu yang nggak mudah akan dibuat mudah. Kenapa? Allah menanggung bersama-sama kita. Kenapa? Allah turut bekerja bersama-sama kita. Jika Allah lihat kaki kita udah terseok-seok, udah nggak kuat, udah lemah, Dia cepat untuk menangkap kita. Firman Allah berkata, sekalipun kamu jatuh, tetapi kamu tidak akan sampai tergeletak. Kenapa? Karena tangan Tuhan segera akan menopang engkau. Haleluya. Indahnya bersama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ketika engkau mengalami pencobaan, Yakobus saudara
ibu dengan Yesus, ya. Dia berkata dalam Yakobus 1 ayat 2. Yuk kita lihat yuk. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Waduh, Yakobus, gimana sih bisa ngomong begitu? Haleluya. Tetapi coba deh Bapak Ibu Saudara, ketika engkau engkau jatuh dalam berbagai pencobaan, itu bukan dari Tuhan, tapi iblis mau menjatuhkan engkau. Perhatikan, iblis mau menjatuhkan engkau, tetapi Allah mengangkatmu kembali. Dan apa yang terjadi? Saat kita sudah bisa melewati itu semua karena Allah menanggung bersama kita, karena Allah turut bekerja bersama kita, karena Allah membantu kita untuk menang, karena Allah menguatkan kita, Bapak Ibu Saudara. Oh haleluya, saya tuh kok enggak mau keluar dari sini ya. Gini, sekali lagi pencobaan yang kau alami, sekali lagi masalah yang kau alami, jangan ditolak Bapak Ibu, jangan. Ya. Tetapi dilewatin, dimenangkan. Karena Anda pasti menang. Kenapa? Karena Allah pasti bersama Anda. Kalau Anda mau berjuang untuk bisa Anda melewati pencobaan Anda, masalah Anda, Allah akan berjuang bersamamu. Masalahnya kita tidak bisa melewatinya karena kita nggak mau berjuang. Karena kita loyo. Karena kita melemahkan diri kita dengan perkataan-perkataan kita. Kita melemahkan diri kita dengan pikiran-pikiran kita sendiri. Come on Bapak Ibu Saudara. Saya menguatkan Anda. Di saat engkau ada masalah, jangan renungkan masalahmu, tapi renungkan firman Allah. Filipi 4 ayat 13 misalnya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Bapak Ibu, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Roh yang ada di dalamku, roh yang ada dalam kamu lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. So, pencobaan itu terlalu kecil bagi orang-orang percaya. Amin Rafania. Luar biasa Tuhan kita. Semangat Ibu Rafania. Semangat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Halo Ibu Since Nabuasa. Apa kabar my dear? Puji Tuhan bisa gabung pagi hari ini. Aku senang sekali. Ya saya lagi ada di Manado. Puji Tuhan saya melihat di Facebooknya Ibu Since Nabuasa, aduh hidupnya udah diberkati banget sama Tuhan. Punya suami yang cinta Tuhan, yang sayang sama dia, sayang sama anak-anak. Punya anak-anak yang lucu, yang luar biasa. Saya senang melihat keberhasilan hidupmu, puji Tuhan. Haleluya. Dahsyat Allah kita Bapak Ibu Saudara, ya dahsyat sekali Allah kita. Jadi perhatikan, ketika engkau mengalami pencobaan dan Tuhan bersamamu, dan membantumu, menggendongmu. Kalau engkau sedang lemah, tidak bisa bangkit, tidak bisa berjalan, Dia menggendongmu, dan kemudian engkau bisa melewati masalahmu. Dan Bapak Ibu Saudara, saat engkau nengok ke belakang, akan apa yang sudah engkau alami, akan apa yang sudah engkau lewatin, akan lembah kelam yang sudah engkau lewatin, Anda tentu akan berkata, terpujilah nama Tuhan. Karena pencobaan itu, masalah itu tidak menghancurkanku. Masalah itu tidak menghancurkan saya. Masalah itu tidak membuat saya undur. Karena Tuhan bersama-sama dengan saya. Karena Tuhan bersama-sama dengan saya. Dan Tuhan membuat saya berhasil. Tuhan membuat saya berhasil. Dan saya akan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, Yakobus itu bicara soal kedewasaan. Ingat saat Anda dewasa, Anda akan melihat hal-hal secara berbeda. Kristen yang kanak-kanak akan melihat pencobaan dia, masalah dia, itu sebagai Tuhan kok jahat sih, Tuhan kok tega sih, Tuhan kok begitu sih. Iya. Tetapi kalau engkau dewasa secara rohani, engkau akan berkata, wow, pencobaan ini akan membuat aku lebih kuat lagi. Wow, pencobaan ini, masalah ini akan membuat aku menjadi pemenang. Haleluya. Makanya lewatin itu. Karena engkau tidak melewatin pencobaanmu sendiri. Itulah kedewasaan. Tuhan, saya berharap begini Bapak Ibu. Puji Tuhan 70-an orang bergabung pagi ini.
Tolong dibagikan biar lebih banyak orang diberkati. Karena semua orang menghadapi persoalan, Bapak Ibu. Di bumi ini semua orang menghadapi masalah. Haleluya, Bu Yeca Paseki, luar biasa. Iya, lewatin masalah. Engkau akan bisa melewati masalahmu. Bagaimana Ibu Yunice, Sange Rocky? Gimana keadaan suami? Sudah makin sehat? Tuhan tolong supaya kanker itu betul-betul sembuh, pulih sempurna dalam nama Yesus ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yakobus berkata, saat engkau sampai pada titik hidupmu sekarang ini, engkau sudah melewati beberapa momen lembah kekelamanmu. Engkau sudah melewati beberapa momen midnightmu, tengah malammu. Beberapa momen yang engkau sungguh-sungguh tidak ketahui bagaimana kemudian engkau bisa melewatinya. Oh haleluya. Ini yang terjadi pada Paulus dan Silas. Mereka itu udah didera, babak belur badan mereka, penuh luka, nggak diobatin, baju mereka dirobek, dan mereka dimasukkan ke dalam penjara bawah tanah yang dingin, gelap, dalam keadaan terbelenggu, kaki dan tangan nggak bisa nggaruk, tubuh yang gatal, tubuh yang sakit nggak bisa dipijat, lebam-lebam nggak bisa dipijat untuk mengurangi rasa sakitnya, Bapak Ibu Saudara. Saya sampai nangis membayangkan keadaan Rasul Paulus dan Silas karena memberitakan Injil. Mereka harus mengalami penjara yang menyiksa mereka. Tetapi Paulus dan Silas mengajarkan kepada kita, satu malam itu Bapak Ibu Saudara, mereka hanya memuji menyembah Tuhan. Mereka hanya mengandalkan kekuatan kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa engkau mulia, engkau hadir di sini. Mereka berteriak berseru, Tuhan engkau mulia, engkau hadir di dalam penjara tengah malam kami. Dan apa yang terjadi ketika mereka sungguh-sungguh menyembah, mengakui kebesaran Tuhan, mengakui Tuhan yang hebat, lebih hebat dari penjara yang mengurung mereka, lebih hebat dari pemerintah yang memerintah tentang kerajaan Romawi yang memerintah pada waktu itu. Mereka mengakui Tuhan yang besar. Tuhan disenangkan, hati Tuhan disenangkan, dan kuasa Tuhan dicurahkan ke bumi yang menghancurkan sendi-sendi penjara mereka, yang menghancurkan, haleluya Jesus, belenggu-belenggu yang membelenggu mereka, sehingga untuk sejenak mereka bisa pijat-pijat tubuh mereka yang sakit, sejenak mereka bisa sedikit memasas tubuh mereka, walaupun mungkin tangan mereka pun luka. Dan saya sangat percaya, pujian penyembahan mereka menghadirkan kemuliaan Allah yang menyebabkan mereka tidak fokus kepada tubuh yang sakit. Mereka tidak fokus kepada hati yang sakit. Jika ada di antara Bapak Ibu Saudara yang hadir pagi hari ini, yang punya hati yang tersakiti, pujian penyembahanlah kepada Tuhan. Pujian penyembahan kepada Tuhan akan mendatangkan kemuliaan Allah yang akan menyebabkan engkau tidak fokus kepada penderitaan batinmu. Engkau tidak fokus kepada siksa hatimu. Engkau tidak fokus kepada luka hatimu. Bapak Ibu, please naikkan pujian penyembahan kepada Tuhanmu. Dan ketika engkau keluar dari tengah malammu, engkau bertemu matahari pagi. Saya sudah melihat matahari masuk. Engkau juga nggak tahu bagaimana hatimu yang hancur tiba-tiba bisa dipulihkan oleh Tuhan. Hatimu kembali pulih, utuh. Dan engkau bisa mengampuni orang yang menyakitimu. Engkau bisa melepaskan kata-kata berkat kepada orang yang menyakitimu. Engkau sudah melewati tengah malammu. Engkau bangun di pagi hari dan engkau penuh dengan sukacita Allah. Hati yang dipulihkan, pengampunan yang dilepaskan akan mendatangkan sukacita yang murni, sukacita yang gak palsu, sukacita yang benar-benar luar biasa menguasai hidup. Kita mungkin tidak melihat Allah ketika kita mengalami pencobaan. Kita tidak melihat Allah bergerak di balik layar. Kita mungkin tidak melihatnya. Tetapi sesungguhnya ketika anak-anak Tuhan ada dalam pencobaan, Allah sedang bergerak, sedang bekerja di balik layarmu. Haleluya.
untuk membuat engkau menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Haleluya. Allah kita sanggup mengubah pencobaanmu menjadi piala kemenangan. Haleluya, haleluya. Sebab itu jangan lari dari pencobaan. Jangan lari dari pencobaan. Karena engkau pasti menang. Karena engkau pasti menang. Yesus tidak lari dari pencobaan. Tapi Yesus hadapi pencobaannya dan dia menang. Nah, kita pengikut-pengikut Yesus pun akan mengalaminya. Wow, saya sudah mau 1 jam nih ya. Kita bersyukur pagi ini kita masih bisa bangun ya. Kita bersyukur sama dengan Rasul Paulus. Mereka bersyukur bahwa pagi hari ketika matahari terbit, mereka mendapati diri mereka ada di rumah kepala penjara. Di mana kepala penjara menjamu mereka, memberi mereka makan, bahkan mengobatin luka-luka mereka. Bapak Ibu Saudara, Paulus dan Silas tidak keluar dari penjara, kembali bersama murid-murid Yesus lainnya dalam keadaan tubuh yang luka yang tidak diobati, perut yang keroncongan, tentu juga popoji mereka, kata orang Manado popoji, saku, dompet mereka, pasti ada berkat dari kepala penjara. Bapak Ibu Saudara, yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, saya melayani Tuhan, saya juga menikmati pemeliharaan Tuhan. Kalau di Manado saya sudah gemuk nih Bapak Ibu, pipi saya udah tambah cabi. Setiap ibadah, kalau 1 hari 3 kali ibadah, Bapak Ibu Saudara, mau jam berapapun itu pasti makan. Mau jam 3 sore, mau jam 2 siang, mau jam 4 sore, mau jam 5 sore, Bapak Ibu pasti makan. Makannya tuh banyak pesta di Manado sini. Manado memang terkenal dengan makanan yang berlimpah, ya Bapak Ibu. Saya kira nggak ada orang kelaparan nih di sini ya. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya akan akhiri. Mari kita bersyukur karena pagi ini kita masih bisa bangun pagi. Dan tentunya Mazmur 127 ayat 2 tolong ditayangkan, dimunculkan. Mazmur 127 ayat 2. Tuhan memberkati kita ketika kita tidur. Artinya tadi malam saat kita tidur, berkat-berkat Tuhan sudah tersedia bagi kita di pagi ini. Makanya pagi-pagi sembah Tuhan, pagi-pagi mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya.